dalam kekufuran sampai matinya. Nah, ikhwafillah, yang satu Umar bin Khattab awalnya sama-sama kufur. Kita tahu Umar bin Khattab kufurnya juga bukan kufur pasif. Saya sering katakan dia kufur aktif, ya, sampai dia hendak membunuh Rasulullah SAW. Ya. Untung dikala-ketek Abu Jahal, mereka bunuh Rasul gimana? Adikmu sendiri sudah masuk Islam kan gitu. Sampai pada akhirnya ia ngajorak ke Fatimah, itu adiknya Umar bin Khattab. Tapi ketika datang di sana ada Khabbab bin Arad tengah mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah. Khabbab disembunyikan di bawah kasur, gitu. Tapi ketika kemudian Umar marah karena mendengar ayat-ayat Al-Quran ketika itu, sampai kemudian dipukullah Fatimah itu sampai dia terjatuh, dia menyesal berani menyakiti adiknya sendiri. Disitulah kemudian memasukkan cahaya hidayah dari Fatimah kepada Umar. Wahai Umar, sadarlah engkau. Nah, apa yang aku bacakan bukan kata-kata biasa. Dipanggillah Khabbab bin Arad yang tengah bersembunyi di bawah kasur. Sini. Dibacakan itu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ketika dibacakan, Sayyidina Umar itu kalau tengah-tengah lagi marahnya luar biasa, beliau hanya lemah dengan Al-Quran. Sampai kemudian pedang yang dipegang itu jatuh. Saking sangat tersentuh dengan Al-Quran. Di situ dia bersumpah, demi Allah, ini bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan yang begitu agung. Sampai kemudian ia masuk Islam. Nah, ikhwatillah, saya ingin gambarkan, setelah itu dia berjuang untuk Islam. Saya teringat ketika beliau hijrah, dia ngacungkan pedang. Apa yang dia katakan? Saya mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang mau anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silahkan halangi saya untuk berhijrah. Subhanallah. Begitu terang dan lukasnya dia berislam, tanpa keraguan apapun. Dan semenjak masuk Islamnya Umar, umat Islam dihormati, umat Islam dihargai. Tidak begitu banyak penyiksaan kecuali sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Ini satu gambaran bahwa orang yang kemudian memiliki syahadat, dia akan bersungguh-sungguh dengan syahadahnya sampai mati. Dan orang yang tidak mengucapkan syahadat, kecuali jelmanya orang-orang munafik yang memang di hatinya penyakit gitu, ya. Orang yang di hatinya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan betul-betul dia tidak mengucapkannya, maka dia pun konsekuen dengan tidak mengucapkannya, seperti Abu Jahal bin Hisham. Nah, ikhwati fillah, makanya ketika kemudian kalimat syahadat ini tertancap kuat dalam diri seorang mukmin, subhanallah, kita bisa menemukan karakter seperti Bilal bin Rabah, yang ketika ia masuk Islam, dia sembunyikan keislamannya. Suatu ketika majikannya manggil dia untuk menyiksa orang yang ketahuan masuk Islam sama Umayyah. Ketika hendak memukul, Bilal bin Rabah menolak. Tidak tega dia menyakiti saudaranya sendiri seiman. Dia menahan sampai pada akhirnya ketahuan bahwa dia masuk Islam. Disiksa habis-habisan. Bajunya dibuka, ditelanjang, dipukuli sampai berdarah-darah kulit. Setelah kemudian dalam keadaan yang sangat letih, loyo, tak berdaya, dia terjatuh di bawah terik matahari, ditindihi batu yang besar. Satu permintaan majikan, kembali kepada agama nenek moyang kita. Jangan mengikuti Muhammad. Sederhana katakan iya saja, sudah selesai penyiksaan. Tapi ketika Umayyah menyiksa sampai kehabisan nafas, menghela dan terus menghela, yang habis bukannya tenaga Bilal, tetapi kemudian tenaga orang yang menyiksa. Bilal bin Rabah hanya tetap teguh mengatakan satu hal, Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Ini ikhwafillah karakter iman, kuat, sabar. Ketika syahadat sudah tertancap kuat di dalam hati. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit, kalimat yang kokoh. Apa kalimat yang kokoh? Kalimat syahadat ini, kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwati fillah, pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita senantiasa memperbaharui syahadat ini. Kita mengucapkan syahadat paling tidak sehari berapa kali? Berapa kali? Dalam sholat berapa kali syahadat sih? 17. Ya. Ya, setiap sholat yang di atas 9 ya?
Tasyahud. 17. Hiji 2 17. Sholat subuh kan sekali bisa 2. Gitu. 15. Gitu. Kalau seandainya kita mengucapkan syahadat ini satu hari 9 kali, itu jangan sampai lafaznya saja yang keluar. Tapi bagaimana itu masuk ke dalam relung hati kita, menjadi satu energi yang kuat di dalam dada kita. Allah. Ya. Jadi siap berjuang untuk agama Allah. Nah, ikhwafillah. Jadi pada akhirnya syahadat ini akan menjadi satu motor penggerak dalam hidup kita. Ya, motor penggerak. Kenapa dikatakan sebagai rukun Islam yang pertama? Karena ini prinsipnya sih. Ya, yang pertama dan utama. Kalau seandainya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji tanpa syahadat, nol besar. Syahadat ini bagaikan angka 1. Ketika kemudian tambah nol berikutnya, jadi mungkin bertambah jadi gitu. Nah, tapi harus ada dulu di awalnya 1. Harus ada di awalnya syahadat 1. Kemudian yang kedua, yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Nah, ikhwafillah, kita sudah tahu bahwa salat itu khususnya yang dibicarakan salat yang 5 waktu, salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dalam perang sekalipun salat itu dilakukan. Ada yang namanya salat syiddatul khauf. Itu dibagi 2 pasukan. Jadi rakaatnya sekali awal. Allahu Akbar, ya ruku, sujud gitu. Sampai berdiri lagi, baru yang belakang ruku, sujud gitu. Udah berdiri bareng deui gitu. Gitu deui. Terus gitu. Baru kemudian salat. Kenapa? Karena memang sholat itu sangat penting. Hatta ke perang sekalipun. Tapi kenapa masyarakat kita ya begitu sangat mudahnya meninggalkan sholat? Itu baik. Jadi kegem memilih sholat Allah. Nah ini yang kemudian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang sholat ini. Inna ashaban nabi la yarawna al-a'mal alladhi tarkuhu kufrun illa shalah. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah melihat satu amal pun yang dengan meninggalkannya mengakibatkan kekufuran kecuali sholat. Artinya kalau sholat berarti ditinggalkan kufur kan? Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Sederhana membedakan antara mukmin dan kafir. Orang kafir itu berarti meninggalkan sholat, tidak begitu. Jadi luar biasa urusan sholat. Bukan urusan ungkep-ungkep, tapi ini urusan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Nah, baina syirki wal kufri tarkus shalah. Dalam hadis yang lain, antara musyrik, antara kufur, orang tarkus shalah. Orang yang berani meninggalkan sholat, musyrik yang kufur. Ya. Nah, ikhwatillah, memang ada rukhsah yang namanya jamak, yang namanya qasar. Itu ada rukhsah memang. Tapi ikhwatillah, bukan berarti rukhsah ini yang menjadikan alasan bagi kita menjadi tasahul, memudah-mudahkan urusan sholat. Keunlah sholat bisa dijamaah ieu. Teu kaop aya undangan, teu kaop aya nikahan, mengkewe kapok asar lebar medah kan gitu. Lebar nang gaya bisa dijamaah. Tasawuf gampang-gampang dari urusan agama. Walaupun memang tidak boleh juga tasyahud. Ngahese-hese. Perjalanan musafir jarak jauh harus nama di kosor, iya mah gampang we, sarua jeung musafir ieu. Sehingga rukhsah yang Allah berikan tidak diambil. Ini tasyahud. Gitu. Artinya kalau seandainya layak untuk dijamak kosor, lakukan itu. Kalau seandainya tidak, ya jangan. Tolong gampil ke agama. Nah, baik, ini masalah sholat. Kemudian selanjutnya watu'tiyaz zakat. Engkau membayar zakat. Yang dimaksud zakat ini apa? 2 hal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat anu meletok ke setiap babatok. Artinya zakat fitrah mah siapapun wajib seperti sholat.